Pada saat kita mengamati keadaan pasar, penjual akan melakukan penawaran dan pembeli akan melakukan permintaan. Misalnya kegiatan pada bursa tenaga kerja. Tenaga kerja menyediakan tenaganya untuk ditawarkan kepada suatu perusahaan. Kemudian perusahaan adalah pihak yang meminta jasa dari tenaga kerja. Mari kita mulai perjalanan belajar kita dengan menggunakan data konsep permintaan. Permintaan adalah ketersediaan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain selain harga itu sendiri tidak berubah. Asumsi ini disebut atau dikenal dengan istilah ceteris paribus. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, kemudian pendapatan, perilaku atau selera konsumen, perkiraan harga pada masa yang akan datang, kemudian harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Barang substitusi berarti barang pengganti, kemudian barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah mode dan tren. Kemudian ada perilaku produsen dan jumlah penduduk. Kita masuk pada fungsi permintaan. Fungsi adalah hubungan antara dua variabel. Dalam ekonomi, variabel itu bisa permintaan, penawaran, harga, konsumsi, pendapatan, dan lain-lain. Hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta itu dapat diketahui melalui fungsi permintaan. Misalnya kuantitas yang diminta tergantung pada harga yang diminta. Secara matematis dapat dinyatakan bahwa ide adalah fungsi dari harga. ID adalah fungsi dari P. ID adalah variabel dependent dan P adalah variabel independent. Nilai ID, kuantitas yang diminta, tergantung pada nilai P. Ini adalah bentuk fungsi permintaan secara umum. ID sama dengan min BP plus A atau ID sama dengan A min BP atau P D sama dengan A min BG. ID itu adalah kuantitas yang diminta, P itu adalah harga, A itu adalah konstanta, min B ini adalah koefisien atau gradien atau slope atau kemiringan. Jadi nanti kurva permintaan itu akan memiliki gradien atau slope-nya negatif. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Maksud dari hubungan yang bersifat negatif ini adalah hubungan antara kuantitas dan harga yang diminta itu berbanding terbalik. Misalnya jika harga turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Atau sebaliknya, jika harga naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Kemudian kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara kuantitas yang diminta dengan harga itu sendiri, dengan asumsi bahwa keadaan atau faktor yang lain yang mempengaruhi itu dianggap tetap atau ceteris paribus. Kurva permintaan ini memiliki gradien negatif atau kemiringannya dari kiri atas ke kanan bawah. Gradiennya itu ditunjukkan dengan nilai min B-nya. Ini adalah kurva permintaan. Kurva permintaan linear itu memiliki slope negatif atau berbanding terbalik dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kurva permintaan linear ini juga menggambarkan hukum permintaan. Misalnya kita perhatikan dari P1 dan Q1. Tadi dikatakan bahwa hukum permintaan adalah berbanding terbalik, atau jika harga naik, maka kuantitas yang diminta akan turun, atau sebaliknya, kalau harga turun, maka permintaan akan naik. Contoh dari titik P1, kuantitas yang diminta ada di Q1. Kemudian harga mengalami penurunan dari P1 ke P2, maka kuantitas yang diminta akan bergeser ke kanan dari Q1 ke P2. Atau sebaliknya, dari P2 harga mengalami kenaikan ke P1, maka kuantitas yang diminta akan turun dari Q2 ke Q1. Permintaan ada 3 jenis, permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak diikuti oleh kemampuan oleh seorang pembeli.
Ini istilahnya permintaan yang hanya angan-angan saja. Kalau permintaan potensial, berarti pembeli tersebut memiliki kemampuan untuk membeli, memiliki keinginan untuk membeli, tetapi tidak atau belum melakukan pembelian. Kemudian ada namanya permintaan efektif. Permintaan efektif ini adalah di mana pembeli memiliki kemampuan untuk membeli, memiliki keinginan untuk membeli, dan juga telah melakukan pembelian. Kita lanjutkan pada materi penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang akan dijual pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu oleh produsen. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, kemudian teknologi yang digunakan untuk memproduksi, kemudian harga, faktor produksi atau harga bahan bakunya, kemudian harga barang yang berkaitan dengan barang tersebut, misalnya barang komplementernya, barang subsidinya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah perkiraan harga barang pada masa yang akan datang. Kemudian biaya produksi, kemudian pajak dan subsidi. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Bentuk umum fungsi penawaran adalah sebagai berikut. QS sama dengan BP plus A atau QS sama dengan A plus BP atau P sama dengan A plus BG. QS di sini adalah kuantitas yang ditawarkan, P adalah harga, A adalah konstanta, B adalah gradien, yang menunjukkan bahwa kurva penawaran akan memiliki kemiringan positif atau slope positif, yaitu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah hukum yang menjelaskan adanya hubungan yang bersifat positif antara tingkat harga dengan barang yang ditawarkan. Hubungan harga dan kuantitas akan berbanding lurus atau positif. Maksudnya adalah jika harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan akan naik. Atau sebaliknya, jika harga turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan menurun. Kurva penawaran. Kurva penawaran ini memiliki slope positif, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah kurva penawaran linear. Kurva penawaran ini memiliki slope positif atau berbanding lurus. Jadi bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Berbanding lurus ini maksudnya apa? Berbanding lurus ini maksudnya hubungan P, harga, dengan Q ini berbanding lurus. Misalnya, dari P1, misalnya harga turun menjadi P2, maka kuantitas yang ditawarkan dari Q1 akan bergeser ke kiri menjadi Q2. Ini namanya berbanding lurus. Berbeda dengan kurva demand. Kurva demand memiliki slope negatif atau berbanding terbalik dari kiri atas ke kanan bawah. Slope negatif atau berbanding terbalik maksudnya adalah harga yang diminta dan kuantitas yang diminta ini hubungannya berbanding terbalik. Misalnya dari P1, pada P1 kuantitas yang diminta ada Q1. Kemudian harga turun dari P1 ke P2, maka kuantitas yang diminta akan bergerak ke kanan dari Q1 ke Q2.